KPK secara resmi mengumumkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK semula menerima laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka. Selain Lukas, ada Direktur PT Tabi Bangun Papua, Riyatono Laka. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar sejak 5 September 2022. Berselang 5 hari, KPK memanggil Lukas untuk menjalani pemeriksaan di Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua. Namun Lukas tak memenuhi panggilan tersebut karena sakit. Kehadiran Lukas kemudian diwakilkan oleh tim hukum dan advokasi Gubernur Papua atau THAGP. Salah satu anggota THAGP, Roy Rening menyebut penetapan Lukas sebagai tersangka tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pernyataan tersebut atas dasar KPK belum pernah mengambil keterangan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai saksi dalam kasus tersebut, sehingga ia mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kliennya itu. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Lukas juga dilarang pergi ke luar negeri. Sejumlah rekening Lukas juga diduga diblokir. Pemeriksaan jarak jauh karena larangan tersebut. Usai Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka, kediaman pribadi Lukas dijaga oleh massa. Meski massa diminta untuk kembali ke rumah masing-masing, namun hal itu tak dilaksanakan. Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa dengan seruan Save Gubernur Papua. Kondisi kesehatan Lukas NMB juga sempat dikabarkan menurun. Ia didiagnosa mengalami kebocoran ginjal. Roy pun menemui pimpinan KPK di Jakarta guna mengabarkan hal tersebut. KPK kembali mengirimkan surat panggilan kepada Lukas NMB. Kepala Bagian KPK Aldi Fikri berharap pihak yang bersangkutan segera memenuhi panggilan tersebut. KPK juga mempertimbangkan permintaan kuasa hukum Lukas terkait pengobatan di luar negeri. Kami sudah menawarkan kepada yang bersangkutan untuk berobat di Jakarta. Ya, di RSPAD. Ya, itu yang kami tawarkan. Kami akan jemput kalau yang bersangkutan bersedia untuk berobat di Jakarta. Kalau nanti rumah sakit di Jakarta menyatakan tidak sanggup mengobati penyakit yang bersangkutan, kami akan memfasilitasi untuk berobat sesuai dengan keinginan yang bersangkutan berobat di Singapura. Alexander Marwata memastikan Komisi Anti Rasuah itu tidak lemah dengan penanganan kasus ini. Tidak segera ditahannya Gubernur Papua tersebut dilatar belakangi dengan berbagai faktor, salah satunya masalah keamanan. KPK masih menunggu situasi di rumah Lukas NMB kondusif. Kami tidak menghendaki adanya efek-efek yang semacam konflik horizontal dari penjemputan paksa yang bersangkutan. Itu tentu yang memahami situasi setempat itu adalah aparat setempat juga, dan kami terus melakukan koordinasi dengan Kapolda maupun Kapinda dan juga pihak dari TNI di sana. Ini yang perlu teman-teman pahami, bukan kami tidak tegas, bisa saja kami lakukan jemput paksa, tetapi bagaimana dengan efek sampingannya nanti, ya. Kalau masyarakat nanti yang dirugikan terjadi konflik, tentu itu yang tidak kami kehendaki.